Assalamualaikum. Kemarin ada pertanyaan, benarkah motor kopling itu bisa menambah tenaga? Nah, jadi maksudnya gini, motor yang tadinya bebek normal ya kan, standar, dengan motor yang menggunakan kopling, dibikin kopling lah bahasanya, gampangnya kayak gitu. Itu apakah secara torsi itu berbeda, secara tenaga berbeda? Jawabannya jelas berbeda ya. Jadi tak jelasin dikit sepengetahuan saya. Kalau beda ya namanya orang punya perbedaan. Kalau Anda merasa lebih pintar, silahkan tulis di kolom komentar biar yang nggak paham bisa ikut paham. Oke, begini. Kenapa motor yang misal tadinya, contohnya ini motor Supra 125 yang tadinya pakai kopling otomatis ya, terus diganti kopling, tenaganya bisa nambah. Nah, jadi secara logika, kalau motor itu menggunakan kopling biasa ya, atau otomatis dimasukkan gigi biasa, nggak pakai kopling tarik tangan ya, itu dari sini tenaga utama itu kan dari mesin sini ya, dari piston setang itu ngalir ke sini ya, ngalir bahasanya lah gampang ya. Nah, ngalir merambat ke sini ke arah kopling otomatis ya kan. Nah, kopling otomatis nanti merambat ke bagian kopling sini, kopling manualnya, terus merambat lagi ke bagian rasio dan dilanjut ke bagian gigi belakang, gear belakang. Nah, kenapa kok secara torsi kok bisa nambah? Jadi yang tadinya dari setang itu kan masuk ke sini dulu ya kan, karena dia dibikin kopling otomatis, ini dibikin paten, nggak berfungsi, kampas gandanya itu otomatisnya nggak berfungsi ya. Jadi dari sini dia langsung ke sini, yang berfungsi cuman kampas ini aja. Ketika kita tarik lepas yang di tangan itu cuman ini, mutus nyambungnya di sini ya kan. Nah, bedanya apa antara kampas otomatis dengan kampas yang manual kayak gini? Kalau manual itu kan yang berfungsi cuman ini ya, buka tutup. Nah, ini nanti didorong oleh sistem koplingnya. Jadi ini buka tutup, dan ini terhubung langsung ke krek as, itu langsung tenaga tersalur langsung. Nah, kalau kampas otomatis dari sini itu ke sini dulu, dari krek as ini ke sini ya, direduksi oleh sini, terus di sini baru masuk ke sini ya. Jadi kalau yang kayak gini ya, walaupun Anda nggak tarik secara manual, diinjak klek aja, nanti kalau diinjak itu otomatis di sini kan ada stutnya ya, ada stut yang terhubung di sini. Jadi kalau Anda injak klek gitu ya, ini secara otomatis akan membuka. Tapi ketika Anda lepas, dia nggak ngaget, nggak langsung lompat kayak kopling manual, karena ini sistem ini. Jadi ini istilahnya kayak menunda gitu loh ya, membuat ketika Anda masukkan gigi itu menjadi lebih halus atau lebih lembut. Jadi ketika Anda tekan ini kebuka ya kan. Nah, di sini ini kan karena Anda ketika injak persneleng otomatis kan RPM akan turun ya. Jadi si kopling otomatisnya itu melepas dengan si ini mangkuknya. Jadi dimasukkan dia tetap lembut ya. Kalau yang kayak gini udah dibikin kopling full kayak gini, itu kalau Anda nggak tarik atau salah narik atau lambat atau terlalu cepat, dia akan menjadi kayak hentakan yang nggak lembut gitu. Nah, kelebihan kalau menggunakan kopling otomatis kayak gini itu enak. Pemula pun, istilahnya ibu-ibu, anak-anak pemula itu bisa menggunakan, tinggal masukkan gigi gas, kurangi gigi gas, bahasanya kayak gitu. Istilah kayak kalau di mobil kayak mobil AT lah ya, mobil otomatis. Sama mobil manual transmisi ya harus ditarik kopling kayak gitu, bahasanya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang kayak gini sistemnya kayak mobil AT, jadi kita tinggal masukkan gigi, pindah-pindah gitu aja tanpa ada yang tuas yang perlu ditarik-tarik. Nah, sedangkan kalau kopling manual itu nggak bisa pindah sembarangan, harus ada yang ditarik, dan itu narik lepasnya itu ada prosedurnya, nggak sembarangan. Kalau salah motor malah mati atau bahkan malah nggak bertenaga. Nah, secara seperti kita kembali ke topik utama, secara tenaga itu memang lebih responsif atau secara torsinya itu lebih bagus yang kopling manual. Nah,
Misal contoh Anda tinggal di daerah pegunungan ya, Anda bisa nyoba ketika Anda menggunakan kopling otomatis kayak gini. Nah, untuk nanjak biasanya misal gigi 2 lah, anggaplah seperti itu. Nah, untuk nanjak itu gigi 2 ketika menggunakan yang otomatis yang normal. Tapi ketika Anda udah ubah ke kopling otomatis kayak gini, itu biasanya Anda itu perlu gigi 3 aja udah bisa. Karena tenaga dari mesin krek as itu tersalurkan langsung. Nah, kenapa berbeda? Nah, biasanya ketika motor-motor manual kayak gini, normalnya ya, itu ketika dipakai nanjak lah contohnya ya, ini contoh nanjak aja ya. Kalau jalan datar mungkin nggak terlalu berpengaruh. Kalau dipakai nanjak, itu si kampas ganda dengan si lonceng itu bekerja keras, bekerja ekstra ya. Jadi kalau motor itu menggunakan kopling otomatis, yang bekerja ekstra bukan kopling ini, tapi justru kopling ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa aus, bisa rusak. Tapi biasanya yang istilah yang bekerja lebih keras itu ini. Tapi kalau kopling manual ini kan istirahat, jadi kopling ini gitu ya. Jadi kalau motor yang menggunakan kopling misal kayak Vixen, Jupiter MX, CB yang tanpa kopling otomatis itu yang nggak ada komponen seperti ini tuh nggak ada. Jadi dia dari krek as langsung ke sini. Yang bekerja ya ini. Kalau motornya nggak bertenaga ya di bagian kampas kopling ini. Tapi kalau motor seperti ini itu ada dua kemungkinan, bisa kampas kopling ini, bisa kampas ini. Itu kalau tidak bertenaganya disebabkan oleh bagian kopling ya, bukan bagian mesin. Nah, gitu. Contoh gampangnya ini ya, yang murni ya dari pabrikan ini kan udah diubah. Kalau diubah kayak gini itu nggak sembarang ubah. Kadang itu ketika orang ubah motor biasa jadi kopling itu malah justru kasar, ya kan? Timbul masalah-masalah baru. Kadang ininya harusnya sih ini dilas ya betul, tapi kampas gandanya ini juga dilas biar kampas gandanya itu nggak gerak-gerak. Nah, takutnya nanti gerak-gerak malah menimbulkan suara deg-deg dan lain-lain lah gitu. Harusnya ini dibikin paten semua, kampas ganda paten, ininya paten, semuanya paten. Ya, kembali tadi contoh dari pabrikan ya, contoh dari pabrikan yang secara mesin sama, secara tenaga sama, tapi secara torsi berbeda. Ini contoh Supra lama ya dengan Supra double X. Nah, Supra double X lah, Supra X double X itu kan dia menggunakan kopling manual, jadi nggak ada sistem kayak gini. Secara balancernya sih ada, tapi digantikan ya, untuk kopling gandanya kayak gini diganti balancer. Nah, itu secara mesin sama 100 cc. Tapi kalau Anda gunakan secara torsi itu berbeda. Mesin sama ya, cuman beda di sini. Nah, tapi secara top speed ya tetap sama, nggak ada bedanya. Secara top speed sama, cuman akselerasi, torsi, pokoknya feel mengendarainya itu berbeda, tetap responsif yang menggunakan kopling manual. Atau kita contohkan seperti Honda Grand yang menggunakan kopling kayak gini dengan Honda Win ya. Honda Win itu cc-nya sama ya kan, cuman Honda Win kan pakai kopling manual ya, walaupun kalau di Honda Win itu ada sedikit perbedaan. Contohnya misal di karburator dan di manifoldnya itu ada perbedaan. Yang paling mirip ya itu Supra dengan Supra double X. Nah, ataupun Shogun SP yang kopling biasa ya, yang kopling manual dengan Shogun SP yang non kopling. Nah, pasti Anda tahu perbedaan. Shogun SP yang non kopling ya enak, motornya enak, tapi lebih enak lagi Shogun SP yang pakai kopling manual. Itu contohnya. Kayak Jupiter MX ya kan, Jupiter MX ada juga yang tanpa kopling dan pakai kopling ya, kurang lebih seperti itu. Secara mesin keseluruhan sama, perbedaannya di situ. Jadi secara torsi tetap berbeda ya, paling terasa ketika dipakai nanjak ya. Jadi ketika kopling ini masih normal, motor itu pakai kopling manual, itu dipakai nanjak itu terasa sekali. Kayak Fish Air bencong ya, Fish Air full clad dengan Fish Air Sporty ya, kurang lebih kayak gitu. Pasti tarikan dan lainnya beda. Walaupun antara Fish Air Sporty dan Fish Air full clad itu ada perbedaan juga di area gigi rasionya. Tapi yang jelas kalaupun sama kayak gini, ini Supra 125 yang biasa dengan Supra 125 yang sana, misalnya sana itu non kopling ya, terus pakai kopling ini, itu tetap beda ya. Ya, cuman itu tadi
kekurangan yang kayak gini itu ya kita nggak bisa, pemula itu nggak bisa sembarang menggunakan. Contohnya ibu-ibu, anak-anak itu nggak selalu bisa, ya kan? Nggak bisa bebas menggunakan rokok nyaman, nggak bisa. Tangan harus aktif, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya secara torsinya, akselerasinya itu enakan yang kayak gini dibandingkan yang otomatis. Kalau yang otomatis itu enak, kita mau ibu-ibu, mau apa, mau ketemu jalan jelek, nggak bingung narik kopling, salah lepas kopling, motor jadi mati dan lain, enggak. Pokoknya intinya masukkan, lepas gitu aja udah. Masukkan, kurangi, masukkan, gas, pokoknya itu gitu aja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Gitu, jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih yang udah nanyain masalah kopling manual dan kopling otomatis. Jadi kalau Anda lihat motor-motor yang menggunakan kopling, contohnya misal XR kayak gini, itu kan menggunakan kopling, ya kan. Terus KLX, terus RX King sana, itu motor semua itu nggak ada kampas gandanya kayak gini. Ya, gitu aja. Jadi karena ada beberapa kemarin yang nanyain motor fiction atau apa, waktu saya bahas kampas ganda dikira motornya itu pakai kampas ganda dikira rusak kampas gandanya, padahal motor yang kayak gitu tuh gak ada ininya. Biasanya sih kopling dan perumahan ini, press clutchnya ini yang sering aus. Oke, gitu aja. Tinggalkan kolom komentar, silakan berbagi pengalaman. Wassalamualaikum.